Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan guna melaksanakan salah satu kewajiban saya sebagai mahasiswa, yaitu untuk membuat tugas video tentang pencegahan COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Baiklah, langsung saja. Di sini saya menawarkan ada beberapa poin yang perlu kita lakukan pada saat sekarang ini dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita meningkatkan iman dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Apa arti iman? Iman adalah kita percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Selain Allah Subhanahu wa taala itu semua diciptakan. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi rezeki. Maka apabila kita sudah mengetahui hak kekat daripada iman itu sendiri, maka kita akan meyakini bahwa segala yang terjadi di dunia ini pasti atas dasar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun musibah yang terjadi di dunia ini, baik itu contohnya seperti sekarang ini yaitu COVID-19, maka itu semua akan kita hadapi dengan tabah dan sabar sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an bahwa apabila di suatu negeri itu semua orang-orang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin negeri tersebut akan aman dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 19. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya yang beriman. Apabila di dalam negeri tersebut mereka semua beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin seluruh kehidupan mereka. Mereka akan aman, sentosa, bahagia. Bahkan bencana pun akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rezeki dari langit, dan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan rezeki dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali dalam Al-Qur'an bahwa di zaman dulu sudah ada negeri yang dimana seluruh orang-orangnya mereka semua beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana negeri tersebut dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan julukan yaitu negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana lisaba'i fi maskanihim ayah jannati an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Yang artinya, sesungguhnya kami kaum Saba ada tanda kekhususan Tuhan, di mana kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri,
kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Itu dalam Quran surat Saba ayat 15. Hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali bahwa ada satu contoh negeri yang dahulu, bahwa mereka semua beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai kenikmatan dan rezeki kepada orang-orang di negeri tersebut. Bahkan dikatakan ada seorang yang berpenyakitan masuk ke dalam daerah tersebut, maka orang yang berpenyakitan itu akan sembuh, langsung sembuh. Hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu yang perlu kita lakukan pada saat sekarang ini, yaitu dengan bermuhasabah atau memperbaiki diri. Apa arti muhasabah? Muhasabah adalah peninjauan kembali terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan diri sendiri atau mawas diri. Dengan kata lain, muhasabah bisa difahami sebagai sebuah upaya untuk menilai semua tindakan secara menyeluruh pada diri seorang, yang kemudian mengilhami dirinya untuk melakukan perbaikan atau islah. Dengan demikian, kehidupan seorang akan selalu dalam kondisi yang stabil karena perbuatannya akan selalu dikontrol melalui muhasabah yang secara kontinu atau terus-menerus dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang bermuhasabah, anjuran untuk bermuhasabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu untuk hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itulah tadi firman Allah Subhanahu wa taala tentang anjuran kita untuk bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan bermuhasabah kita dapat menyelami hatinya secara mendalam, mencari dan memikirkan pelajaran apa yang dapat diambil dari musibah yang terjadi pada saat sekarang ini. Kesalahan apa yang terjadi yang kita lakukan sehingga masjid-masjid hari ini ditutup oleh pemerintah, dan banyak lagi pendidikan, kesehatan. Ini adalah musibah yang kita hadapi sekarang ini. Untuk itu kita perlu menyadari, melihat kembali apa-apa saja yang kita lakukan, berbuat apa saja, perbuatan apa saja yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan pada saat hari ini. Hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hikmah yang kita ambil daripada apabila kita melakukan muhasabah secara terus-menerus atau introspeksi diri atau memperbaiki diri dalam setiap hari. Yang pertama, kita akan mengetahui daripada aib kita dan kekurangan kita pada diri kita sendiri sehingga mau memperbaikinya. Itu adalah hikmah apabila kita bermuhasabah. Yang kedua, mengetahui daripada titik lemah dan dosa yang pernah kita buat untuk segera bertobat sebelum datangnya ajal menjemput kita, karena ajal ini apabila akan datang apabila waktu kita sudah habis di dunia ini. Walaupun kita sudah terkena virus COVID-19, tetapi ajal kita belum dijemput oleh malaikat Israel, maka kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila ajal kita sudah tiba, walaupun kita tidak terkena COVID-19, maka kita pun akan mati. Hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, apabila seorang selalu bermuhasabah kepada dirinya sendiri, maka dia akan meringankan hari hisabnya nanti di hari esok kelak, yaitu akhirat. Karena kenapa? Di dunia dia sudah menghisab dirinya sendiri dari perbuatan-perbuatan dahulu yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun bertobat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang perlu kita lakukan dalam menghadapi COVID-19 ini, yaitu dalam mencegahnya, yaitu mengikuti cara hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam seluruh dunia, yaitu mengikuti Allah dan Rasulnya dengan cara mempelajari Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi SAW, baik itu perkataannya, perbuatannya, maupun perilakunya setiap hari. Hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan kita umat Islam sekarang ini sudah meninggalkan daripada bagaimana cara hidup baginda Nabi SAW, baik dari sejak beliau tidur maupun tidur kembali. Padahal cara hidup baginda Nabi SAW adalah cara hidup yang sederhana tetapi sangat bermanfaat bagi kehidupan beliau. Hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dunia barat sudah mengetahui, dalam satu majalah di Amerika itu sendiri dikatakan bahwa dalam majalah itu yang berjudul 100 orang tokoh yang paling pengaruh di dunia ini, maka orang-orang barat menempatkan baginda Nabi SAW itu adalah nomor 1 untuk orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang barat. Mereka mengakui daripada kehebatan baginda Nabi SAW dalam hal apapun, dalam segi hal apapun. Yang ketiga, yang keempat yang harus kita lakukan pada saat sekarang ini, yaitu mengikuti arahan dari pemerintah itu sendiri. Kita sebagai warga negara yang baik wajib mengikuti apa-apa yang diarahkan oleh pemerintah itu sendiri. Apalagi hari ini dengan adanya COVID-19, pemerintah menganjurkan kepada seluruh warga masyarakatnya untuk tetap di rumah atau stay at home, yaitu jaga jarak kalau keluar rumah apabila ada desakan-desakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan setiap hari. Tetap selalu cuci tangan, makan teratur, olahraga, dan selalu hidup sehat sesuai dengan contoh daripada apa yang diarahkan oleh pemerintah itu sendiri. Yang kelima, yang terakhir adalah kita jangan sampai lupa pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berdoa, selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar virus ini cepat dipunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat selesai, semua berjalan normal kembali, dan kita sebagai umat Islam dijauhkan dari seluruh virus-virus yang ada di dunia ini. Dari semua hikmah dan pelajaran yang kita petik hari ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi diri saya sendiri dan maupun bagi teman-teman yang mendengarkannya. Dan lebih penting lagi, kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafsul mutmainnah, yaitu jiwa-jiwa yang tenang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diliputi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah demikianlah apa yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fisabilillah fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.